disebutkan nama dan juga asal sekaligus pertanyaannya. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Heni Wijayanti dari pengurus cabang Pergunu Kabupaten Sidoarjo. Untuk konsep tentang hubul waton minal iman dan konsep literasi kewarganegaraan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengajarkan kepada anak didik kita yang ini, di mana anak didik kita sekarang ini berada pada generasi milenial dan generasi alpha, supaya tidak bergeser maknanya dari hubul waton minal iman khususnya terhadap generasi yang sekarang. Terima kasih. Iya, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik sekali ya, masih terkait dengan bagaimana membina peserta didik atau mungkin juga anak-anak buah-buah hati kita ini supaya nanti tidak bergeser dari pondasi hubul waton dan juga literasi kewarganegaraan yang sebenar-benarnya. Mungkin dari dokter dulu atau dari Bapak Abdul Mujib? Oke, dari dokter dulu, kami silakan. Pertanyaan yang sangat berat ini Bu Heni. Apalagi bagaimana mengajarkan hubul waton minal iman dan literasi kewarganegaraan pada generasi Gen Z ya. Generasi yang ya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Menjid tadi bahwa kita harus menciptakan sebuah sistem pendidikan yang memang harus adaptif dengan perkembangan zaman. Sehingga kalau setiap generasi punya eranya masing-masing, maka mengajarkan sesuatu kepada generasi yang berbeda ya memang tetap harus dengan berbeda itu. Generasi saya yang generasi X itu kan generasi yang murni lahir tahun 70-an itu. Anak kandung murni Orde Baru itu. jadi mengajarkan kebangsaannya langsung lihat menatap negara langsung ketok itu. Tapi generasi Gen Z sekarang memang cukup mendapatkan tantangan yang luar biasa sebenarnya. Salah satu yang harus dilakukan sebenarnya nilai kewarganegaraan atau hubul waton, cinta tanah air itu sebenarnya bukan melulu pengetahuan sebenarnya, tapi value, nilai. Karena dia nilai maka sebenarnya tidak ada mata pelajarannya. Namanya nilai itu hampir sebenarnya malah nggak ada mata pelajarannya sebenarnya. Dia bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, dia bisa diintegrasikan dengan pembiasan dan penciptaan perilaku terus-menerus itu loh. Ini kan dengan praktek secara langsung loh. Bahwa ada pengetahuan yang memang menjadi garda terdepan atau stakeholder, menjadi mata pelajaran yang orientasinya pada kebangsaan kayak pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, iya. Tetapi mata kuliah ini sebenarnya orientasinya bukan knowledge, tapi perubahan perilaku sebenarnya. Karena dia perubahan perilaku, maka memang harus mengajarkan dengan praktek, Bu. Apalagi terhadap anak-anak gitu loh. Anak-anak Gen Z sekarang itu punya karakter yang berbeda dengan generasi kita, Bu. Terutama karakter yang mereka adalah warga negara yang multitasking ya. Tidak menyukai kepakaran, tidak menyukai kerumitan itu, tidak menyukai hal yang sifatnya filosofis itu loh. Dia lebih suka hal yang sifatnya praktis, langsung kena dan sebagainya. Sehingga memang tetapi meskipun mereka tidak menyukai kepakaran, anak-anak Gen Z itu karena dia multitasking, dia kreatif sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengajarkan cinta tanah air itu melalui kegiatan-kegiatan yang juga berorientasi pada usia mereka yang akrab dengan dunia digital. Mereka itu kan digital natif kan. Mereka adalah masyarakat yang memang kesehariannya akrab dengan digital itu loh. Baru lahir saja langsung minta handphone, Bu, gadget. Dan hidup dia itu kayak zombie kan. Tahu zombie itu kan mayat hidup yang baru hidup kalau ada bau darah itu. Kalau generasi Gen Z sekarang itu baru hidup kalau bau internet itu, bau wifi itu loh, bau kuota itu, baru hidup. Ya, makanya mereka kayak zombie yang berjalan. Nah, situasi seperti ini memang harus ditangkap sebagai tantangan yang luar biasa dari dunia pendidikan. Maka harus menciptakan berbagai strategi pembelajaran yang dekat dengan mereka, dekat dengan digital natif. Kalau kami misalnya mereka diminta untuk ya nonton film misalnya, membuat vlog terkait dengan cinta tanah air. Coba teman adik-adik sekalian buatkan vlog tentang bagaimana
setia kawan itu harus dilakukan, misalnya upload keseharian kalian itu malah mungkin akan senang dengan mereka karena itu dekat dengan kegiatan mereka. Kalau mereka harus suruh menghafal verbalisme itu malah berat. Mereka lebih baik langsung ke praktek saja. Praktek, karena itu yang tadi saya sebutkan, anak kecil itu, anak usia dini itu, usia pramoral dan prakonvensional itu adalah usia di mana pembiasan dan penciptaan perilaku itu harus terus dilakukan dulu. Kenapa sekarang masyarakat kita itu kaget dengan digitalisasi, mengalami disruption? Karena sejak kecil memang tidak ditanamkan literasi yang baik gitu loh. Termasuk literasi digital, literasi teknologi. Karena sejak kecil tidak dibangun seperti itu, ketika dunia sedang berubah, pendulum sejarah sedang berubah, kita kaget, kita disruption gitu loh. Kita menjadi objek penderita dari perubahan-perubahan itu. Kita bukan subjek pelaku itu loh. Ini yang harus diubah itu. Makanya saya sepakat dengan Pak Gut tadi bahwa harus diciptakan sebuah strategi pembelajaran yang adaptif, ya, yang dekat dengan generasi Gen Z, yaitu dekat dengan digital natif itu loh. Dengan makanya guru-guru juga harus diupdate, Pak. Guru juga diupdate dan diupgrade loh. Ya kan, diupdate informasinya, diupgrade kemampuan akademiknya. Maka guru itu punya tanggung jawab yang luar biasa guru itu. Yang harus betul-betul mengupgrade. Biasanya beban terhadap guru itu kadang-kadang melebihi, Pak ya. Segala hal yang terkait dengan persoalan anak itu, ada anak yang tidak bisa beradaptasi dengan dunia digital, anak yang nakal, mesti kambing hitamnya adalah guru, kambing hitamnya adalah sekolah. Ini memang beban sejarah yang tidak bisa kita elak. Boleh disebutkan